Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-90 sampai dengan 93. Ayat yang ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zawajna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu bagyan wa adwa. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illallazina amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tafsir ayat yang ke-90. Allah memerintahkan Musa agar membawa Bani Israel pergi di waktu malam. Allah mengabarkan bahwa mereka akan mengikutinya. Fir'aun membuat pengumuman di seluruh penjuru negeri bahwa mereka itu, Musa dan kaumnya, hanyalah segelintir orang pinggiran. Mereka marah kepada kami dan kita mewaspadai mereka. Firaun mengumpulkan bala tentaranya dari atasan sampai bawahan. Dia dengan bala tentaranya mengejar Bani Israel dengan kesombongan dan permusuhan. Mereka hendak menangkap Musa dan membuat kerusakan di muka bumi. Jika kekejian telah memuncak dan dosa telah menguat, maka tunggulah azab dari Allah. Wa zawajna Bani Israil al-bahra. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Hal itu karena Allah mewahyukan kepada Musa tatkala dia sampai di laut agar memukul laut dengan tongkatnya. Musa memukulnya, maka terbelahlah 12 jalan. Bani Israel melaluinya. Firaun terus menguntit dengan bala tentaranya di belakangnya. Ketika Musa dan kaumnya telah sampai di daratan ujung sedangkan Firaun dengan bala tentaranya masih di tengah laut, maka Allah memerintahkan kepada laut untuk menelan Firaun dan bala tentaranya. Maka ia pun memakan Firaun dan bala tentaranya. Mereka tenggelam dengan dilihat oleh Bani Israel. Manakala Firaun tenggelam dan dia yakin akan mati, qala amantu annahu la ilaha illa lazi amanat bihi banu Israel. Berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Rabb yang dipercayai oleh Bani Israel, yaitu Allah Rabb yang maha benar, yang tiada Rabb melainkan dia, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yakni tunduk kepada agama Allah dan ajaran yang dibawa Musa. Ayat yang ke-91, Al-an wa qad aswaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Tafsir ayat yang ke-91, Allah SWT berfirman menjelaskan bahwa iman dalam kondisi seperti ini tidaklah berguna baginya. Al-an, apakah sekarang kamu baru percaya, beriman dan mengakui Rasul Allah? Wa qad aswaita qablu, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Maksudnya kamu terang-terangan bermaksiat, mengingkari dan mendustakan. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Iman tidak berguna bagimu sebagaimana sunatullah yang berlaku, bahwa jika orang kafir telah sampai kepada keadaan darurat ini, maka imannya tidak berguna baginya karena imannya adalah iman kepada sesuatu yang terlihat sebagaimana iman orang pada saat kiamat tiba. Iman yang berguna itu adalah iman kepada yang gaib. Ayat yang ke-92,
Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Tafsir ayat yang ke-92. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Ahli tafsir menyatakan bahwa Bani Israel ketika di dalam hatinya terdapat ketakutan yang sangat terhadap Firaun, maka mereka sepertinya tidak percaya kalau Firaun telah tenggelam. Mereka meragukan itu, maka Allah memerintahkan laut agar melemparkan Firaun ke atas agar ia menjadi tanda dan pelajaran bagi mereka. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Oleh karena itu, tanda-tanda tersebut lewat berulang-ulang, tetapi mereka tidak mengambil manfaat darinya karena mereka tidak memperhatikan. Adapun orang dengan akal dan hati yang hadir adalah gambaran dari kekhusyuan dan kesadaran, maka dia dapat melihat ayat-ayat Allah sebagai dalil terbesar atas kebenaran sesuatu yang diberitakan oleh para rasul. Ayat yang ke-93. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Inna rabbaka yakti bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Rabb-Mu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang sesuatu yang mereka perselisihkan itu. Tafsir ayat yang ke-93. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin, dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus. Maksudnya Allah menempatkan mereka di kediaman keluarga Firaun dan menjadikan Bani Israel sebagai pewaris negeri dan tempat tinggal mereka. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik berupa makanan, minuman dan lain-lain. Famakhtalafu, maka mereka tidak berselisih tentang kebenaran. Hatta ja'ahumul ilm, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat, yang membuat mereka bersatu dan bersepakat. Akan tetapi sebagian berbuat aniaya kepada sebagian yang lain. Banyak dari mereka mempunyai ambisi dan tendensi yang menyelisihi kebenaran. Maka terjadilah banyak perselisihan di kalangan mereka. Inna rabbaka yakti bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabb-Mu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang sesuatu yang mereka perselisihkan itu dengan keputusannya yang adil, yang dilandasi ilmunya yang sempurna dan kodratnya yang menyeluruh. Inilah penyakit yang menimpa pengikut agama yang benar, yaitu ketika setan telah berputus asa untuk mereka taati secara keseluruhan, maka dia berusaha memprovokasi dan memicu sikap kebencian dan permusuhan di antara mereka. Maka terjadilah perselisihan yang merupakan akibat dari itu. Selanjutnya, sebagian menyatakan sebagian yang lain sesat, sebagian memusuhi sebagian yang lain, dan hal itu membuat setan yang terlanat berbahagia. Karena jika tidak berselisih, maka dia akan berduka. Lalu apabila Rabb mereka adalah satu, Rasul mereka adalah satu, agama mereka adalah satu, dan kepentingan umum mereka adalah satu, maka atas dasar apa mereka berbeda-beda? Dengan perbedaan yang memecah kesatuan mereka, memporak-porandakan barisan mereka, membongkar ikatan dan tatanan mereka. Akibatnya adalah terbengkalainya kemaslahatan mereka baik diniyah maupun dunawiyah, dan matinya sebagian dari agama mereka. Kami memohon kepadamu ya Allah, kasih sayang kepada hamba-hambamu yang beriman,
agar Engkau menyatukan barisan mereka, memperbaiki celah mereka, dan mengembalikan yang jauh kepada yang dekat dari mereka, wahai pemilik kemuliaan dan kebesaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.